Jadi hari ini kita akan mempelajari sejarah lokal Sopeng. Oke, jadi peristiwa yang terjadi di Sopeng. Banyak sejarah lokal. Salah satunya yang saya mau jelaskan adalah tentang Villa Juliana. Pernah dengar tuh? Villa Juliana. Villa Juliana ini ada di jantung atau pusat Watang Sopeng, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Saya kira kalian sudah pernah lihat Villa Juliana. Pada abad ke-20, Sopeng di bawah penguasaan kolonial Belanda itu membangun Villa Juliana pada tahun 1905. Oke. Ini sebagai hadiah kepada Ratu Juliana. Ratu Juliana, karena dia ingin datang di Sopeng. Jadi Sopeng selama Belanda masuk di wilayah Sopeng, dia mendirikan sebuah bangunan namanya Villa Juliana. Juliana ini adalah nama orang. Jadi ingat, Juliana ini adalah nama orang. Dia putri Juliana, keturunan Belanda asli. Oke, paham? Jadi Sopeng pernah dijajah. Jadi orang bertanya, pernahkah Sopeng dijajah Belanda? Atau pernahkah wilayah Sopeng dimasuki Belanda? Pernah. Pada tahun 1905, bertepatan dengan dibangunnya Villa Juliana ini. Tapi sampai sekarang Villa Juliana tidak pernah dihuni atau ditempati oleh Juliana. Dihadiahkan kepada Juliana dan ibunya, namanya Ratu Williana. Tapi karena perang pada waktu itu bergejolak, makanya tidak jadi ditempati Villa Juliana ini. Makanya bangunannya itu beda tuh dengan bangunan yang lain. Dia bangunannya berkarakter bangunan Indise artinya perpaduan antara karakteristik bangunan Belanda dan bangunan Bugis. Itulah yang dinamakan bangunan berkarakter Indise. Oke. Apa fungsinya Villa Juliana ketika tidak jadi ditempati oleh putri atau Ratu Juliana? Maka dijadikan sebagai tempat atau markas atau peristirahatan Belanda pada zaman pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu. Ini masa kolonial. Dirancang sebagai villa peristirahatan untuk menjabat atau sebagai pejabat Belanda dan sebagai simbol penguasaan mereka di Sopeng. Dan kemudian masa Jepang itu lagi ditempati sebagai markas Jepang. Sekitar tahun 1957 hingga 1992 bangunan ini kosong, tidak dihuni bangunan ini. Nanti 1992 sampai 1995 villa ini digunakan sebagai asrama pegawai bujang anggota Satpol PP. Digunakan kembali oleh Satpol PP daripada kosong. Banyak mitos. Ini mitos. Ingat, mitos tahu toh? Mitos adalah sesuatu cerita yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Oke?
Jadi mitos adalah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Artinya cerita dalam mitos tidak faktual. Apa itu faktual? Tidak ada bukti nyata atas kebenaran cerita itu. Jadi mitos, kalau orang bercerita ini mitos dijelaskan, maka kita tidak boleh yakini kebenaran itu. Banyak mitos yang terjadi di Pulau Juliana, katanya angker bede, katanya angker, ini mitos yang tidak bisa diyakini kebenarannya. Ada pernah seseorang, oke, dia tidur di dalam Villa Juliana. Ketika dia terbangun, tubuhnya tidak lagi di dalam Villa Juliana, dia ada di luar, di halaman Villa Juliana. Ini cerita yang terjadi. Ada juga yang pernah melihat, ini katanya, lampu di luar atau di halaman Villa Juliana tiba-tiba mati. Ada juga pernah yang melihat, katanya ini mitos, melihat putri yang berbaju putih yang diyakini sebagai ratu itu. Makanya dia menyangkut pautkan, oh ini mungkin putri Belanda namanya Juliana. Padahal sejarahnya putri Juliana dan ratu itu, Ratu Juliana, tidak pernah sampai ke Sopeng. Dia tidak tahu, makanya dia menyangkut pautkan putri Juliana, rohnya itu yang gentayangan di situ dilihat. Padahal sejarahnya dia tidak pernah sampai ke Sopeng. Memang sih pada awal mulanya villa itu dihadiahkan untuk ratu itu dan putri itu. Jadi ada beberapa kejadian mistis. Ingat, sekali lagi saya tekankan kepada kalian, ketika orang berkata mitos, berarti jangan diyakini kebenarannya, hanya sebuah pemanis dari sebuah cerita itu. Kecuali mungkin Anda yang rasakan sendiri, Anda yang melihat sendiri. Tapi pernahkah Anda melihat sendiri sesuatu hal yang di luar logika? Tidak, itulah mitos. Oke. Jadi cerita sejarah atau teks sejarah itu harus faktual. Oke? Jadi jangan pernah menulis cerita sejarah yang tidak faktual, yang berbau imajinasi atau fiksi. Ingat, sejarah faktual tidak mengenal fiksi atau imajinasi. Jadi pertanyaan, bolehkah kita berimajinasi? Boleh. Tidak ada salahnya kita berimajinasi kepada hal-hal yang positif. Kalau kita berimajinasi menceritakan sesuatu yang tidak benar, mengakibatkan hal negatif, itulah yang namanya fiktif. Oke, bisa fitnah juga fiktif. Oke, jadi hal-hal di Pulau Juliana, mitos di Pulau Juliana itu banyak pernah terjadi. Ini katanya. Pulau Juliana sekarang itu tetap berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda yang berbau sejarah. Ada fosil gading namanya Stegodon, pernah saya lihat langsung waktu meneliti tahun 2005, 2006, 2007, 2008. Itu 4 tahun saya berturut-turut meneliti bersama teman-teman. Jadi saya setiap tahun pada waktu itu berturut-turut 4 tahun melihat Stegodon, itu fosil gajah yang ada di villa tersebut. Apa itu Stegodon? Gajah. Ingat, Stegodon adalah gajah, ada taringnya itu yang sangat besar. Ada juga fosil spesies seperti babi, rusa yang raksasa. Jadi bisa dipastikan hewan-hewan terdahulu itu memang besar. Oke?
Buktinya ada fosil. Bayangkan coba panjangnya itu, besarnya itu gading. Berdasarkan cerita mitos, ini peneliti yang saya dengar langsung dari barat, katanya stegodon ini berenang di lautan, berenang dari Australia sampai ke Sopeng. Makanya dikatakan sebuah mitologi dalam sejarah. Di wilayah juga ada artefak manusia purba, termasuk replika Homo erectus dan Homo floresiensis. Floresiensis artinya ditemukan pertama kali di Flores, itu floresiensis. Di sana wilayah juga ada koleksi uang kuno dari masa kolonial seperti gulden Belanda, Jepang, serta rupiah tempo dulu. Pernah tidak kalian ke Villa Julia?